Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah tropis. Tidak heran jika Indonesia memiliki hutan yang begitu luas, bahkan beberapa di antaranya telah dijadikan sebagai taman nasional dengan berbagai macam jenis ekosistem. Salah satunya adalah Taman Nasional Lorelindu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, kawasan Taman Nasional Lorelindu terletak sekitar 20 km arah tenggara dari Kota Palu dan terletak pada koordinat 119 derajat 58 menit sampai 120 derajat 16 menit bujur timur dan 1 derajat 3 menit sampai 1 derajat 58 menit lintang selatan. Secara administratif, Taman Nasional Lorelindu berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sigi seluas 112.792,8 hektar dan Kabupaten Poso seluas 102.941,62 hektar. Taman Nasional Lorelindu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 23 Juni 1999 dengan luas 217.991,18 hektar. Kondisi topografi kawasan Taman Nasional Lorelindu berada di ketinggian 200 sampai dengan 2.610 meter di atas permukaan laut dengan bentuk topografi mulai dari datar, landai, agak curam, curam hingga sangat curam. Jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan taman nasional yang saat ini dikenal dengan nama Taman Nasional Lorelindu, kawasan ini merupakan area inti pada cagar biosfer Lorelindu yang dideklarasikan oleh UNESCO pada tahun 1977 dalam program Man and the Biosphere UNESCO. Cagar biosfer kawasan ini memiliki 3 bagian atau zona utama, yaitu area inti seluas 217.991,18 hektar, area penyangga seluas 503.735 hektar, dan area transisi seluas 1.461.263 hektar. Taman Nasional Lorelindu adalah rumah bagi flora dan fauna endemik langka yang hanya terdapat di Sulawesi. Bahkan Anda pun tidak akan bisa menemukan jenis flora dan fauna tersebut di belahan dunia lainnya. Secara keseluruhan, Taman Nasional Lorelindu sendiri memiliki 10 jenis binatang mamalia, antara lain anoa, babi rusa, monyet hitam Sulawesi, dan tarsius. Selain itu juga, terdapat 5 jenis binatang reptilian seperti ular dan kadal, 4 jenis binatang amfibi seperti katak, dan 6 jenis binatang insekta seperti kupu-kupu dan kumbang, serta 267 jenis burung. Sesuai dengan SK Dirjen PHKA tentang penetapan spesies terancam punah prioritas, ada 3 jenis satwa yang berada dalam kawasan Taman Nasional Lorelindu, yaitu maleo, babi rusa, dan anoa yang terus dimonitor populasinya sejak tahun 2013 hingga saat ini. Taman Nasional Lorelindu juga telah mendapat pengakuan dari BirdLife sebagai endemic bird area, di mana lebih dari 80% jenis burung endemik Sulawesi dapat ditemukan di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Jenis burung teridentifikasi lebih dari 150 jenis dengan 97 diantaranya adalah endemik Sulawesi.
Salah satu jenis burung di kawasan Taman Lorelindu yang masuk dalam satwa prioritas adalah burung maleo dan burung alo yang menjadi salah satu ikon Taman Nasional Lorelindu. Tidak hanya kaya akan jenis-jenis fauna endemik, namun di hutan ini juga tumbuh berbagai flora endemik. Kawasan Taman Nasional Lorelindu juga diakui sebagai pusat keanekaragaman tumbuhan yang dalam bahasa lainnya sering disebut sebagai CPD atau Center of Plant Diversity. Pengakuan ini berdasarkan data penemuan WWF dan IUCN pada tahun 1994 yang telah berhasil mengidentifikasi 234 CPD atau Center of Plant Diversity. Taman Nasional Lorelindu berfungsi pokok untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Selain itu, dapat juga dikembangkan dalam fungsi pemanfaatan secara lestari terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kegiatan pemanfaatan tersebut dapat berupa penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Secara keseluruhan, kawasan Taman Nasional Lorelindu memiliki 334 jenis tumbuhan termasuk rotan dan wanga. Ada 57 jenis tumbuhan obat dan 50 jenis tumbuhan anggrek yang merupakan endemik di kawasan Taman Nasional Lorelindu. Salah satu tumbuhan yang ikonik dari Taman Nasional Lorelindu ini adalah pohon wanga dan leda. Tumbuhan unik ini biasanya sering dijadikan bahan kosmetik kecantikan karena aromanya yang sangat wangi. Selain jenis wanga dan leda, di kawasan ini juga terdapat keanekaragaman flora lainnya seperti rotan, kantung semar, pohon damar, anggrek, dan masih banyak jenis-jenis flora lainnya yang masih harus terus kita jaga demi menjaga kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia.